Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Yogyakarta, bersua kembali pada saat ini saya Abdul Latif dari Rumah Sakit Yogyakarta dalam momen ngobras ngobrol bareng santai Rumah Sakit Jogja. Saat ini kita akan berdiskusi menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan dan update layanan yang ada di Rumah Sakit Jogja. Masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya para pengguna layanan dari Rumah Sakit Jogja, saat ini kami berbahagia sekali pada ngobras pada momen hari ini hadir bersama kita Dr. Ari Yudi Yunita, MMR, Direktur Rumah Sakit Jogja, yang berkenan berdiskusi sharing informasi terkait dengan layanan yang ada di Rumah Sakit Jogja. Selamat pagi Dr. Ari Yudi. Selamat pagi Pak Latif. Semoga dalam kondisi sehat dan selalu semangat. Ya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Meskipun pada kondisi pandemi COVID-19 ini kita juga masih ada momen-momen untuk sharing informasi, menyapa masyarakat Jogja di ngobras pada pagi hari ini. Nah, Dr. Ari Yudi selaku Direktur Rumah Sakit Jogja, pada saat ini bisa diceritakan ya mungkin sejarah dari Rumah Sakit Jogja yang ada saat ini. Selamat pagi semuanya. Rumah Sakit Jogja itu sebetulnya dulunya adalah klinik bersalin Tresnawati pada tahun 1986 menjadi rumah sakit tipe D. Nah, pada tahun 1987, yaitu operasional pertama kali menjadi rumah sakit sebagai rumah sakit dari klinik bersalin. 1994 ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C. Pada tahun 2007, kita ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B, pendidikan dengan blood penuh. Pada 2010, kita membuat brand nama baru menjadi Rumah Sakit Jogja, atau dulu biasanya terkenal dengan Rumah Sakit Wirasaban. Brand terbaru tahun 2010 menjadi Rumah Sakit Jogja. 2014 ditetapkan menjadi Rumah Sakit kelas B pendidikan. Nah, 2015 ditetapkan menjadi Rumah Sakit rujukan regional. 2016 kita ikut akreditasi, alhamdulillah kita tingkat paripurna, lulus paripurna. 2017 kita menjadi Rumah Sakit tipe B pendidikan satelit FKIK UMY, dan 2020 kita menjadi Rumah Sakit rujukan COVID-19. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi perjalanan Rumah Sakit Jogja ini dari awal dari klinik bersalin Tresnawati sampai dengan akhirnya jadi salah satu rumah sakit unggulan di Kota Jogja ya. Rumah Sakit Jogja ini juga dapat melayani pasien-pasien dari regional wilayah. Yeah. Nah, bisa diceritakan dokter terkait dengan visi misi rumah sakit. Apakah rumah sakit ini akan dibawa kemana? Seperti itu gimana? Yeah. Visi kami adalah sebetulnya terwujudnya rumah sakit rujukan regional yang prima, berbasis keselamatan pasien dan wahana pendidikan yang berkompeten. Misi kami adalah mewujudkan pelayanan rumah sakit sesuai standar, berbasis keselamatan pasien dan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan. Itu misi kami. Tapi kita tetap terus berkembang, memperbaiki semua layanan-layanan. Jadi kalau dilihat dari misinya ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, berarti para pengguna layanan di Rumah Sakit Jogja otomatis tidak perlu khawatir ya terkait dengan standarisasi terkait dengan keselamatan pasien maupun mutu layanan dari Rumah Sakit Jogja sendiri, begitu ya? Iya. Kami kan karena kita sudah terakreditasi, kita harus setiap bulan itu melaporkan mutu keselamatan pasien. Nah, laporan itu langsung biasanya lewat online dan kita langsung sampai ke pusat. Jadi mutu-mutu pelayanan yang kita jaga itu kita laporkan terus untuk supaya pelayanan di rumah sakit kita terjaga dengan baik. Nah, jadi bagi para pengguna layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja ini, jangan khawatir
Rumah Sakit Jogja selalu mengutamakan keselamatan dan mutu layanan di Rumah Sakit Jogja. Nah, kalau boleh tahu dokter, terkait dengan masa saat ini, apakah ada pengembangan atau inovasi layanan baru dari Rumah Sakit Jogja dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan saat ini? Ya, kami ada sekarang kita kan sudah dari tahun 2015 kita menjadi rujukan regional. Rujukan regional sebetulnya inginnya adalah semua dari rumah sakit sekitar ke kita dulu, baru kita rujuk ke rumah sakit tipe A, seperti itu. Nah, dengan rujukan regional ini yang kita pengembangan layanan yang harus kita tingkatkan terus. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah mulai pelayanan yang cath lab, yaitu jantung terpadu, di mana katerisasi jantung ini jadi belum jantung terpadu ya, cuman kita sudah melayani katerisasi jantung, di mana kita cath lab ini diampu oleh 2 orang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, 1 pembuluh darah konsultan, 2 perawat bersertifikat, 1 radiografer bersertifikat, dan 1 fisikawan medis. Nah, pada saat ini kita katerisasi jantungnya baru kita layani adalah yang secara terjadwal atau belum yang emergensi. Tapi kita ke depan kita akan melayani secara yang emergensi. Karena apa? Tuntutan masyarakat yang dengan stresor yang tinggi, ya, kehidupan masyarakat yang sekarang yang luar biasa menyebabkan kasus-kasus jantung juga meningkat, sehingga kita tidak bisa lagi melaksanakan yang elektif saja. Kita dipacu untuk melaksanakan yang emergensi. Insya Allah ke depan itu kita akan melaksanakan yang emergensi juga. Mudah-mudahan secepatnya. Rencananya sih tahun Februari 2022 ini. Tapi karena COVID-nya sudah mulai kemarin agak mulai tinggi, nah ini agak terundur. Nah, insya Allah dengan ini sudah mulai melandai, katerisasi emergensi yang tetap kita akan laksanakan. Wah, luar biasa sekali terkait dengan langkah inovasi dari Rumah Sakit Jogja sendiri, di mana ada layanan kateterisasi jantung. Jadi ini merupakan salah satu unggulan dari Rumah Sakit Jogja seperti tadi disampaikan oleh Dr. Aridi Yunita terkait dengan inovasi layanan. Jadi masyarakat Jogja yang mungkin membutuhkan akses layanan terkait dengan kateterisasi jantung bisa mengakses di Rumah Sakit Jogja. Nah, prosedur untuk mekanisme mendapatkan akses layanan terkait dengan kateterisasi jantung bagi masyarakat khususnya mungkin dari FKCP layanan primer ke Rumah Sakit Jogja bagaimana? Ya, kita bisa ada 2. Bisa yang melewat poli atau bisa dengan langsung ke IGD. Jika kasus-kasus kegawat daruratan jantung atau ada keluhan penyakit yang ke arah jantung, itu bisa langsung dilayani di gawat darurat tanpa dengan rujukan berjenjang. Nah, kalau yang tidak gawat darurat kita bisa dengan lewat poli. Nah, di situ dengan poli itu biasanya kan kita dengan rujukan berjenjang, masih dengan rujukan berjenjang. Kita bisa dengan ngeklik pakai sarana. Di situ adalah sarana cath lab. Nah, itu bisa kita lakukan langsung bisa ke RSUD Kota Yogyakarta. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Rumah Sakit Jogja saat ini juga terkait dengan layanan Jaminan Kesehatan Nasional terkait untuk akses layanan kateterisasi jantung bisa diakses melalui aplikasi Bigger dari fasilitas kesehatan tingkat primer. Jadi ini merupakan salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Jogja. Monggo nanti baik teman-teman sejawat dokter yang memeriksa pasiennya dan membutuhkan kateterisasi jantung bisa dilayani di Rumah Sakit Jogja. Dan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan terkait dengan kateterisasi jantung bisa diakses di Rumah Sakit Jogja. Nah, banyak inovasi lagi dokter terkait dengan layanan, contohnya radiologi. Sebenarnya di Rumah Sakit Jogja itu ada layanan inovasi apa di radiologi? Kita itu kan radiologi kita itu ada USG, ada CT scan dengan 128 slide. Kita punya digital radiologi, kita punya SIAM, ya kita bisa gunakan dengan SIAM. Kita punya mamografi, kita punya OPG, X-ray mobil dan dental panoramik. Kita sudah
lengkap insya Allah. Dan untuk untuk jantung tadi kita juga punya namanya ekokardiografi dan treadmill. Jadi alat-alat yang kita tadi dengan pelayanan CKN itu dengan sarana treadmill, eko itu kita bisa langsung mengakses RSUD Kota Yogyakarta. Jadi boleh dibilang bahwa fasilitas alat penunjang yang ada di Rumah Sakit Jogja khususnya terkait dengan radiologi dan unit untuk mendukung pemeriksaan jantung ini sangat lengkap ya. Ya. Nah, kalau seandainya ini dokter, kalau tadi disampaikan ada mamografi ya, itu kan untuk mendeteksi untuk kanker ya, salah satunya kanker payudara sebagai salah satu kanker yang paling banyak di Raman itu. Jadi Rumah Sakit Jogja sendiri kalau untuk penanganan kanker ini bagaimana? Kami ada dokter khusus hemato-onkologi, buka praktek setiap hari Senin sampai Sabtu, dan kami juga ada di bedah, tapi kami bedahnya ada bedah umum dan bedah digestif, bisa melakukan itu. Dan kami juga ada kemoterapi. Nah, di mana kemoterapi itu juga kita ada 10 bed. Nah, jadi masyarakat pengguna layanan kami itu tidak usah khawatir kita rujuk kemana-mana. Misalnya setelah dilakukan pembedahan, dia lakukan harus kemo, itu tidak usah dirujuk kemana-mana, cukup di RSUD Kota Jogja saja. Gitu. Jadi bisa saja ya terkait dengan pasien yang dikirim atau mungkin pasien yang mengeluh dengan keganasan atau tumor datang ke Rumah Sakit Jogja, dari penegakan diagnosa sampai terapi kemonya itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Jogja ya? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, ini merupakan salah satu alternatif dan mungkin salah satu tujuan utama layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jogja. Nah, untuk Jogja sendiri kan banyak kasus terkait dengan kecelakaan nih. Ya. Apalagi kalau Rumah Sakit Jogja ini dekat dengan ring road ya. Kalau di Rumah Sakit Jogja sebenarnya ada fasilitas layanan terkait dengan bedah itu apa aja? Kami itu bedah itu kan ada dokter bedah umum, pelayanan bedah umum yang terdiri dari 3 dokter bedah umum. Kami juga ada bedah digestif, ada 1 dokter bedah digestif, dan bedah digestif kami ini bisa dengan menggunakan laparoskopi. Jadi kalau teman-teman mau dari pelayanan CKN mau melakukan tindakan operasi dengan perut atau digestif, itu bisa tanpa invasi yang besar, cukup dengan laparoskopi, dan itu bisa kita dengan JKN dengan sarana laparoskopi. Nah, itu bisa langsung dirujuk ke tempat kami. Kami juga ada pelayanan ortopedi, di mana ortopedi kami ada tiga dokter ortopedi, dan salah satunya adalah sudah proses pengajuan ke konsultan hip and knee. Dan kami juga ada pelayanan dokter bedah urologi, di mana urologi kami itu juga mempunyai alat, nanti pengguna layanan bisa langsung mengakses dengan kalau ada pemecahan batu, kita ada alat yang canggih yang disebut dengan ESWL, di mana ESWL ini pemecahan batu tanpa pembedahan. Jadi lebih aman dan lebih lebih tidak terlalu invasif besar-besaran. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh pasien-pasien dengan BPJS, di mana merujuknya dengan sarana tadi. Sarana di mana di sarana itu disebutkan alat dari ESWL tadi. Gitu. Ya. Jadi memang ada 3 metode operasi ya, yang termasuk dalam kategori teknologi tinggi. Yang pertama terkait dengan laparoskopi. Ini menarik ya. Jadi Rumah Sakit Jogja sebagai salah satu rumah sakit yang ada di Kota Yogyakarta ya, rumah sakit daerah yang unggulan masyarakat Kota Jogja sudah mampu melayani laparoskopi. Nah, kalau memang dilihat dari jenis operasinya ini, mungkin yang bisa dilakukan dari laparoskopi itu apakah jenis operasi apa aja contohnya? Sebetulnya ada operasi misal kayak biopsi tumor di perut bisa, atau dengan appendicitis atau usus buntu yang dia harus tidak boleh membuka terlalu lebar, itu bisa dengan menggunakan laparoskopi. Itulah makanya kalau merujuk ke kami itu dengan misal dengan bedah umum atau dengan bedah digestif yang menggunakan laparoskopi, bisa dengan mencari pikernya ke sarana. Nah, itu bisa. Jadi kelebihan kita adalah
penggunaan alat tadi, kecanggihan alat. Ya. Gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu informasi yang mungkin sangat penting sekali ya bagi teman-teman sejawat di layanan primer, bahwa Rumah Sakit Jogja mampu melayani operasi dengan teknologi yang baru, yakni laparoskopi, ISBL maupun terkait dengan kemoterapi tadi. Nah, kembali ke kemoterapi tadi, dokter. Untuk layanan kemoterapi ini sebenarnya jenis layanannya seperti apa? Apakah itu harus operasi atau mungkin harus inap atau bagaimana? Kami nanti yang menjudge atau yang memberikan instruksi adalah dokter hemato-onko, di mana di dokter hemato-onko itu akan dibuat dengan one day service. One day service yaitu layanan 1 hari saja. Nah, durasinya sekitar 4-5 jam. Nah, alhamdulillah kapasitas bed kita ada 10, sehingga teman-teman atau pengguna layanan tidak usah khawatir dengan apakah bisa dengan one day service ini atau pelayanan ini bisa dilayani untuk seluruh pasien. Bisa, karena kita sudah punya bednya sekitar 10 bed gitu. Nah, luar biasa ya, jadi bednya cukup banyak. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul nih dari para penderita kanker, khususnya teman-teman di LKI, itu lama nunggu untuk pasien-pasien kanker mendapatkan kemoterapi, apakah terjadi di Rumah Sakit Jogja? Kalau kami dengan sistem one day service itu alhamdulillah tidak ya, dengan bednya 10 dan kita ditanganin oleh di kemoterapi itu ada 1 dokter umum yang terlatih, yaitu perawat yang terlatih dan dokter hemato-onko tadi, sehingga untuk antriannya tidak terjadi pada tempat kami. Ya. Nah, ini merupakan informasi bagus lagi, monggo nanti bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, khususnya para teman-teman penderita kanker, di Rumah Sakit Jogja mampu memberikan layanan kemoterapi tanpa harus menunggu antrian daftar yang lama. Nah, mungkin bisa diceritakan dokter terkait dengan hemodialisa ya, seperti yang kita ketahui bahwa angka gagal ginjal saat ini, khususnya saat 2 tahun pandemi ini cukup signifikan. Nah, akses layanan hemodialisa atau cuci darah di Rumah Sakit Jogja bagaimana? Kami itu alhamdulillah kemarin pada saat yang COVID-nya tinggi, banyak kasus-kasus HD penderita, jadi dia memang sudah hemodialisa rutin, terinfeksi COVID. Nah, mereka bingung mau kemana. Nah, kami alhamdulillah juga menyediakan untuk penderita-penderita HD yang melakukan hemodialisa, penderita tapi pasien COVID, sehingga HD-nya kami untuk pasien-pasien COVID kami sendirikan. Nah, jumlah mesin HD kami ada 22 dalam rincian, yaitu untuk yang untuk yang alat hemodialisa yang HbA1c positif itu ada 1, untuk yang mesin khusus COVID itu 1, dan jumlah mesin HD yang di ICU itu juga 1, dan mesin HD reguler itu ada 19. Tapi waktu itu pada saat trennya COVID tinggi, kita waktu itu banyak kasus pasien HD yang COVID, sehingga alat-alat HD-nya itu kita sterilkan di DU untuk kita gunakan untuk penderita COVID dulu. Nah, penderita COVID yang reguler tetap kita sendirikan. Nah, dan dengan jam yang berbeda, sehingga pasien-pasien hemodialisa dengan penderita yang COVID kita tetap pelaksanaan HD rutin gitu. Ya, ini luar biasa ya, bukti bahwa misi rumah sakit terkait dengan keselamatan pasien dan mutu layanan untuk kesehatan juga tetap terjaga. Jadi meskipun COVID-nya meningkat dan banyak penderita CKD atau gagal ginjal yang melaksanakan HD terkena COVID mampu dilayani di Rumah Sakit Jogja. Dan ada satu lagi ini Pak Latif yang kita harus banggakan. Jadi rumah sakit kita itu ditunjuk oleh Kemenkes, di mana kita harus melayani CAPD untuk pasien-pasien gagal ginjal. CAPD ini baru rumah sakit kita dan Sarjito yang ditunjuk. Nah, CAPD ini juga yaitu biasanya dianjurkan pada orang-orang yang masih muda, produktif,
dan tapi dia menderita gagal ginjal, sehingga daripada dia waktunya harus cuci darah ke rumah sakit bolak-balik, dia melakukannya sendiri di rumah. Nah, secara terkontrol dengan baik ke rumah sakit. Nah, ini juga sudah bisa diklaim oleh BPJS. Nah, ini karena kita ditunjuk oleh Kemenkes dan kita sudah bisa dilakukan oleh BPJS, sehingga pas pengguna untuk hemodialisa rutin mau mengarah atau mengalihkan menjadi CAPD itu bisa dengan klaim BPJS. Itu Pak Latif. Berarti untuk warga kota Yogyakarta khususnya ya, bagi para pengguna layanan yang dia menderita gagal ginjal kronis, di samping dia bisa mengakses layanan hemodialisa atau cuci darah, juga bisa mengakses CAPD tadi ya, atau cuci perut itu ya. Kelebihannya memang dia bisa di rumah mobile, bisa rumah, dia bisa mobile di mana-mana, tidak harus tergantung waktunya harus di rumah sakit. Ya, meskipun ada banyak fasilitas yang mempermudah layanan kesehatan dan terapi, tapi saya harapkan kita tetap sehat ya, tidak jatuh ke arah gagal ginjal. Nah, Bu Ita, kalau boleh diinformasikan bagaimana rencana pengembangan rumah sakit ke depan terkait rumah sakit Jogja ini? Karena kita ke depan, karena rumah sakit Jogja itu adalah rumah sakit umum daerah kota Yogyakarta, di mana kita rumah sakit pemerintah yang penggunanya pelayanan adalah 98% adalah BPJS, sehingga kita harus mengikuti aturan BPJS yang dimana kita harus menyediakan ruang yang sesuai standar kelas gitu. Nah, pengembangan ini yang kita buat sampai di mana 2023 kita harus sudah memulai ruangan yang sesuai dengan standar, yang dimana standarnya itu hanya ruang yang misalnya kelas 3 berapa kamar, kelas ini berapa. Jadi rencananya yang tanpa kelas kan, yang BPJS mengarahkan yang tanpa kelas. Nah, itu yang kita membuat arah seperti itu untuk menyongsong 2023. Terus karena kita juga rencana oleh Dinas Kesehatan DIY mau ditunjuk, tapi kita belum ada surat SK-nya, di mana kita harus siap-siap karena kita sudah menjadi rujukan regional sejak tahun 2015. Kita mau disiapkan menjadi rujukan provinsi, sehingga kita harus siap untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Misal, memang pada saat itu bedah onko kami resign. Nah, mungkin kita harus mulai menyiapkan bedah onko kembali. Nanti juga ada yang kita sebentar lagi juga ada yang dokter spesialis paru yang akan datang. Terus kita juga mulai mengembangkan misalnya bedah-bedah yang lainnya, sehingga pengembangan rumah sakit itu karena kita tipe B, apalagi kita besok tidak mulai berdasarkan tipe ya, tapi berdasarkan kompetensi, di mana kompetensi kita kalau bisa ya arah ke sub, sehingga dokter-dokter kita mulai dididik untuk ke arah sub. Mungkin itu pengembangan kita ke depannya. Ya, jadi menarik ya terkait dengan pengembangan rumah sakit Jogja. Salah satunya mungkin sudah mengarah ke arah kelas standar. Nah, kelas standar ini menarik karena ini kebijakan yang baru ya, terkait dengan JKN untuk Jaminan Kesehatan Nasional. Dan apakah ada perbedaan terkait dengan mungkin warga masyarakat nih kayak kelas 1 atau dengan kelas 3 itu terkait dengan diberikannya layanan atau fasilitas layanan yang didapat di rumah sakit Jogja? Sebetulnya nanti tidak boleh ada perbedaan kelas, jadi tidak semua kelas 3, 2, 1 semua sama layanannya. Yang membedakan adalah ruangannya saja. Jadi misalnya kelas 3 nanti dalam satu ruangan berapa kamar, hanya itu. Tapi pelayanannya atau yang didapat oleh pengguna itu adalah sama, semua sama. Ya, jadi memang kebijakan BPJS khususnya di penerapan kelas standar ke depan dari Rumah Sakit Jogja sudah memastikan bahwa tidak ada perbedaan pemberian layanan bagi masyarakat yang mempunyai hak di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Jadi ini mungkin penting karena jangan sampai ada masyarakat ini khawatir nih kalau di Rumah Sakit Jogja ini kalau kelas 3 bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah jawabannya adalah Rumah Sakit Jogja tetap berkomitmen memberikan
layanan sesuai standar, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, terkait tadi yang disampaikan untuk rumah sakit rujukan provinsi ini, kira-kira sebagai rumah sakit rujukan provinsi untuk pengembangan ke depan, untuk penambahan layanan itu kira-kira apa aja? Nah, kita ini belum, kita baru dicolek ya, namanya baru diberitahu oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY, tapi kita belum keluar SK-nya untuk ditunjuk sebagai rumah sakit provinsi. Nah, kalau kita menjadi rumah sakit provinsi, sehingga otomatis kan DIY memikirkan bagaimana sih pengembangan rumah sakit kita, di mana mungkin gedung kita yang belum bisa bersaing dengan rumah sakit lain. Nah, itu bisa jadi mengusulkan ke arah dana DAK ya, dana alokasi khusus, di mana perubahan fisik rumah sakit Jogja, sehingga kami kan sebetulnya sudah melaksanakan master plan yang ke depan ke arah 5 tahun itu apa aja sih yang dikembangkan di rumah sakit kita. Bagaimana gedung kita, bagaimana kita bersaing dengan rumah sakit sekitar, sehingga dengan master plan tadi otomatis mungkin dengan anggaran blood kami itu tidak memadai. Begitupun juga anggaran Pemda, Pemkot DIY, pemerintah Kota Jogja itu juga belum bisa memadai. Nah, itu yang menjadi dasar kita kalau kita nanti ditunjuk bisa untuk mengarahkan ke dana alokasi khusus atau permintaan dari DIY ke pusat, sehingga impian kita atau wacana kita untuk pengajuan master plan kami itu bisa terlaksana dengan baik dalam waktu yang cepat, karena master plan kita itu kita buat dalam jangka waktu sekitar 5 tahun itu akan berubah menjadi pengembangan yang kita idam-idamkan, rumah sakit yang kita bisa bersaing dengan sekitarnya di Kota Yogyakarta. Itu Pak Latif. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah banyak mendapatkan informasi yang cukup luas sekali dan banyak sekali terkait dengan Rumah Sakit Jogja pada kesempatan ngobras pada saat ini. Nah, mungkin Bu Ita bisa disampaikan pesan khusus nih bagi para pengguna layanan yang ada di Rumah Sakit Jogja terkait dengan rumah sakit. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi pengguna Rumah Sakit Jogja yang selama ini mungkin setia dengan kami, dan saya mohon masukan-masukan bagi pengembangan atau masukan bagi pelayanan kami, sehingga kami tetap melayani dengan baik sesuai dengan keinginan daripada masyarakat atau pengguna layanan kami. Dan bagi pengguna pelayanan kami, berilah kalau bahasa Jawa ketok tular ya, memberikan ke teman-temannya, ini loh pengguna di tempat kami itu di RSUD Kota Yogyakarta itu dapat melayani semua layanan yang Bapak Ibu butuhkan di rumah sakit kami. Nah, ke depan kami juga berharap masukan-masukan dari pengguna layanan kami itu menjadi pemacu kami Rumah Sakit Jogja untuk berkembang lebih baik. Mungkin itu. Masyarakat Jogja dan khususnya bagi para pengguna layanan di Rumah Sakit Jogja, banyak hal yang sudah disampaikan terkait informasi yang ada di Rumah Sakit Jogja, dari mulai bagaimana Rumah Sakit Jogja ini sebagai rumah sakit unggulan di Kota Yogyakarta berupaya memberikan layanan sesuai standar dan mengedepankan standar kualitas mutu dan memberikan layanan juga terbaik. Khususnya memang ada beberapa layanan unggulan, baik itu memberi layanan kateterisasi jantung, pengobatan kemoterapi, dan layanan unggulan lainnya. Harapannya Rumah Sakit Jogja tetap di hati masyarakat Jogja dan menjadi pilihan bagi warga masyarakat khususnya Kota Jogja, dapat memberikan akses layanan yang terbaik dan menjadikan sebagai akses layanan pilihan. Warga masyarakat dan pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, monggo kita bisa diikuti terkait dengan fasilitas layanan di Rumah Sakit Jogja melalui media sosial yang ada di Rumah Sakit Jogja. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.